Itu. Jadi yang dimaksudkan Pak Buana minyak tadi itu minyak sing mana Pak? Buat melayani atau buat intimasi Pak? Belum bisa ini ya. Tapi yang kita bahas itu kan kita nggak bicara melayani, kita kerucutkan melayani raja kan. Tadi itu, gitu loh. Bukan sekedar melayani pekerjaan raja, Tuhan dulu. Orang yang melayani Tuhan, dia akan dipanggil melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia dipanggil melayani pribadi Tuhan. Anggap ya. Lihat Yeskiel, keturunan Sadok yang Lewi itu ada dua, yang murtad, dia boleh melayani tapi di halaman saja. Yeskiel, berapa itu? 50 berapa? Enggak sampai 50, 40. Saya lupa. Tapi keturunan Sadok yang jadi kaum Saduki, Imam Sadok, itu setia. Dia dibawa untuk, dia diboleh melayani di ruang kudus. Nah itu, yang satu melayani di masyarakat, di umat Tuhan. Jadi orang bisa masih dipanggil untuk melayani, tetapi dia nggak merasakan connect dengan Tuhan. Dalam ya kira-kira seperti itu. Dan makanya pelayanan ini kembali lagi, pelayanan menjadi worship leader, singer, dancer. Saya pernah ada seorang anak muda tersinggung sama saya. Dia melayani hari itu di gereja Kahal waktu itu. Terus saya ngomong, tiba-tiba saya ngomong, kamu melayani sebagai dancer. Waktu itu dia udah besar, ya dia punya pacar. Saya terus bilang, hati-hati dengan cara pacaran, sebab kamu melayani sebagai dancer. You have to be holy. You cannot pacaran kayak orang anak muda secara pada umumnya. You cannot do that. Saya bilang, wah dia tersinggung. Dia anggap saya nuduh yang begitu-begini. Saya nggak nuduh, saya warning dia. Because pelayananmu itu bukan pelayanan menolong orang, bukan. Pelayanan itu melayani Raja, Tuhan. Worship leader dengan pembak firman itu sebetulnya sama sebetulnya. Ya. Nah, yang susah ketika kita tidak ketemu pola pikir metaverse-nya kerajaan surga. Worship leader melihat dirinya sebagai artis, selebriti. Terus how to live on high gitu ya. Bagaimana menciptakan suasana itu nggak salah juga. Tetapi yang paling utama adalah dia. Makanya saya bayangkan begini, ini yang menolong saya. Ketika saya mimpin pujian atau worship leader atau worship facilitator, saya membayangkan, saya berimajinasi diri saya naik ke mezbah, saya menjadi persembahan. Secara profetik, waktu Salomo meresmikan bait suci, dia naik di mezbah. Dan dia memanggil nama Tuhan waktu peresmian bait suci. Baca. Jadi secara profetik, dia put himself as a living sacrifice. Sambil dia mempersembahkan korban. Oke, itu dulu. Saya nggak tahu bagaimana, karena pengurapan bisa datang pada saat orang melayani umat Tuhan. Karena itu pekerjaannya. Walaupun juga ada pengaruhnya, kemaksimalannya, tapi as a certain level, itu bisa. Saya belum punya jawaban yang tajam, tapi kalau kita baca Mystery of Anointing dari Benny Hinn, buku itu kelihatan kan, anointing on me and anointing in me. Kalau orang nggak kudus, dia nggak punya anointing in me. Kira-kira begitu. Ya. Ya, ini pertanyaan lagi Pak.
Yang disebut imam pada masa kini siapa? Apakah para hamba Tuhan atau pendeta? Loh ya itu, enggak ada. Pendeta itu enggak ada. Mana cari pendeta, enggak ada. Makanya sebetulnya maksudnya gereja, ini penting sekali. Jangan put ourselves sebagai ordinary people, layman. Ini sesuatu yang memang ada orang yang belum punya jubah imam. Tetapi tujuan Tuhan melahirkan gereja, Tuhan itu enggak puas holy man. Tuhan itu rindu holy people. Lihat itu yang ketiga. Kamu menjadi holy nation. Kenapa dia yang dikangeni tabernakel Daud? Baca kisah Rasul. Aku memulihkan kemah Daud itu. I will build the tabernacle of David. Apa bedanya? Kalau paling original Musa, paling sophisticated adalah tabernakelnya Salomo. Kenapa Tuhan tuh kangen sama tabernakel Daud? Padahal waktu di itu perjanjian lama itu nyalai pakem. Tapi justru itulah pakemnya gereja. Karena tirai itu sudah terbelah, tidak ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Satu ruang yang masuk sudah bukan lagi Lewi, semua suku. Nah, Tuhan tuh mau di gereja itu pelayanan perjanjian baru. Itu melahirkan orang lahir dalam roh. Bukan jadi agama Kristen semata. Dengan pengurapan roh. Melahirkan anak-anak yang lahir dalam roh. Sekaligus menumbuhkan secara roh. Menjadi imam-imam. Mereka menerima jubah. Dan apa itu terjadi dalam gereja? Jawab sendiri. Kan gitu. Kita kalau ketemu kebaktian, isinya para imam. Itu pemimpin pujian tuh enggak ngangkat, diangkat. Loh, this is not a anointing of the person anointing. It would be corporate anointing. Yes. This is a worship of priest. See? Tapi itu kan seringkali belum terjadi. Kadang-kadang mereka sudah imam, tapi gondok-gondokan ya enggak bisa. Kan makanya harus horizontalnya beres. Makanya Matius 5:23, kalau kamu mengimbang persembahan, kamu ingat sesuatu saudaramu, selesaikan dulu. Ya itu. Makanya enggak boleh ada ragi, ya toh. Roti tidak beragi. Oke. Ya. Ya, ini pertanyaan berikutnya ya, Pak. Jelas sekali benang merahnya. Enggak jelas, enggak pakai penafsiran itu sebetulnya. Ya, silakan. Ya. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan pasti dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau kita ini dipakai untuk melayani Tuhan atau cuma dipakai? Oh, maksudnya bagaimana tahu posisi kita sekarang ini melayani pekerjaan Tuhan atau kita ini sudah melayani Tuhan gitu, Pak? Ya, I don't know ya. Ya, kita bisa rasa connect nggak gitu sama Tuhan? Gini. Connect ini hati-hati. Connect dengan wilayahnya, orang bisa tetap masuk dalam hadirat. Makanya saya suka dengan peristiwanya Elia. Kan dia naik ke gunung. Ada badai. But there is no God in it. Ada api. But there is no God in it. Tapi ada wind breezing. Kecil angin. It is God. Dan dia langsung nyembah. Kita bisa lihat kuasa bang. Tapi kita nggak ketemu. Makanya hati-hati dengan lihat perbuatan Tuhan. Makanya saya bilang, kita nggak boleh terjebak bicara perbuatan Tuhan. Berhenti di situ.
Perbuatan Tuhan kalau secara jasmani ada blessing, kekayaan, kekuasaan atau apa. Kalau secara rohani apa? Supranatural. Itu perbuatan Tuhan. Tapi bukan pribadi Tuhan. Ya, terus kita ignore perbuatan Tuhan. Enggak lah. Tapi kita jangan kehilangan kita jangan kehilangan pribadi Tuhan. Makanya kejarlah kasih, pursuing love, and desire the gift of the Spirit. Gift of Spirit adalah karunia perbuatan Tuhan. Pursuing love adalah bicara pribadi Tuhan. Makanya love dulu kan, baru gift of the Spirit. Sehingga gift of the Spirit itu sebagai satu jalan, sarana, equipment untuk love of God itu termanifestasi. Oke, ini ada yang nanya, coba dibacakan. Ya, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Apa syaratnya harus ada urapan Roh Kudus? Oh ya, gini. Makanya harus urapan. Karena begini, kita ini bukan jadi orang baik terus bisa nyembah. Karena surga itu divine. We are in the flesh. We are natural. Heaven is God is supernatural. 1 Korintus 5 ayat 1 Korintus 15 ayat 50. Bahwa darah daging tidak bisa ambil bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita bisa jadi orang baik, but not in the spirit. We cannot worship Him in spirit. Makanya seluruh ruangan, seluruh perabot, lihat, di tabernakel, itu kayu. Mulai perabot meja, apalagi tabut berat, kayu yang boleh masuk di situ, kayu itu apa? Tanah. Kita dari tanah, kayu. Tapi diselimuti emas. Jadi earthly yang diselimuti dengan heavenly. Earthly yang boleh masuk ruang kudus adalah earthly something matter yang earthly, tapi yang diselimuti, di cover dengan heavenly. That is anointing. Makanya kalau manusia earthly, keringat, darah daging, diselimuti pakaian dan minyak, boleh masuk. Kalau nggak pakai jubah, nggak bisa masuk. Darah daging, nggak boleh, harus di cover. Semua agama ngajak nyembah. Makanya memuji itu memuji, meninggikan perbuatannya, kebesarannya. Menyembah itu melayani pribadinya. Tuhan mencari penyembah yang bisa jadi pasangannya, memuaskan gairah cintanya. Selain dia disembah sebagai, dia dipuji, diterima kasih sebagai anak-anak kepada Bapa. Makanya memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, thanksgiving and praise. Halamannya dengan pujian. Jadi di halaman kita dipenuhi apa? Sembahnya mengucap syukur dan pujian. Nah, kita kalau kata mengucap syukur pujian kita sering dengar. Di kebaktian kita diajak mengucap syukur, pujian. Tapi Tuhan mau bawa umatnya nggak berhenti di situ. Bawaku lebih dalam, jangan biarkan ku di pelataran. Oke. Tuhan mau gereja dari gereja lahir imam-imam. Holy nation. Holy people. Lihat. Ulangan 19 ayat 5-6 itu, perhatikan. Itu ayat Tuhan ngomong sebelum lembu emas atau sesudah lembu emas? Tolong dijawab.
Sebelum pemberontakan Lembu Mas atau sesudah pemberontakan Lembu Mas? Come on. Ini penting. Halo. Sebelum. Berarti Tuhan bicara sama yang namanya Kingdom of Priests sama satu suku atau semua suku? Semua suku. Itu original desainnya itu. Tapi split. Karena kesalahan manusia. Melalui Yesus itu kembali. Sama gereja di split lagi. Pendeta sama non-pendeta. Ya nggak salah sih. Maksudnya harus ada formal minister gitu loh. Tetapi pelayanan roh akan melahirkan para imam. Okay. What is the sign of priest? Anointing. Anointing. If you live in anointing, you are priest. Dalam arti secara roh. Anda nggak harus punya jabatan sebagai imam. Nah, imam itu selain melayani pribadi raja, dia penghubung. Makanya bersyafaat. Makanya suami jadi imam. Kalau suami belum jadi imam, ya istri harus ngambil dulu. Tapi satu keluarga harus ada imamnya. Karena imam itu yang nanti menaikkan permohonan, Tuhan tolong anakku. Tuhan ini. Begitu. Itu makanya keluar satu orang selamat, seisi rumah selamat. Saya tafsirkan karena di rumah itu ada imam. Imam itu terimalah Roh Kudus, pengurapan. Siapa yang kau mintakan dosanya diampuni, aku ampuni. Itu waktu Yesus ngomong begitu sama murid-muridnya di Yohanes berapa, 20 berapa, itu artinya dia memeteraikan atau mengangkat mereka jadi imam. Menaikkan korban pendamaian. Makanya imam kan menaikkan 3 korban utama. Korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban pendamaian. Oke, silakan. Yang saya concern, mulai imajinasikan, mulai identifikasikan dirimu bukan sebagai, jadi jangan identitas dirimu seperti dunia, selebriti, terus model, terus jangan begitu. Bukan nggak boleh cantik, bukan, boleh cantik. Tapi we are priests. Kita ini worshiper. Itu. Pak, boleh saya mungkin lengkapi kalau salah juga tolong dikoreksi ya. Ya, tadi kan mungkin waktu Pak Kwana bilang imam itu tanda meterai imam itu adalah urapan ya kan. Sedangkan urapan itu kan kita terima ketika kita percaya. Tapi urapan itu kan masih sebagai benih ya. Apa yang dimaksud Pak Kwana itu sebagai imam itu berarti urapan yang sebagai benih itu telah menguasai seluruh kehidupan orang itu sehingga maksudnya waktu kita pertama terima Tuhan, kita kan sudah dikasih Roh Kudus, urapan yang di dalam kita, tapi kan sebagai benih. Tidak semua orang mengizinkan urapan itu memimpin kehidupannya dia kan. Tapi dengan orang itu mengizinkan Roh Kudus memimpin dia sampai tahap dipenuhi, maksudnya hidupnya pulih dipimpin oleh Roh itu. Apakah ketika itu baru dia itu bisa dikatakan imam gitu ya Pak ya. Dan kayak Pak Kwana bilang kayu yang disalut oleh emas. Apakah itu ketika urapan itu sudah kayak yang saya lupa ya Yeskiel ya yang pegangan kaki terus naik sampai fully taken control by the Holy Spirit. Apa seperti itu ya Pak ya? Iya begitu, tapi juga begini. Ya makanya perbedaan antara
orang reform sama karismatik itu kan gini. Sebenarnya saya bayangkan waktu Tuhan bilang terimalah. Sebenarnya Tuhan itu kan 2 kali. Orang Pentakosta karismatik kan mengambil kisah Rasul. Kisah Rasul kan? Ya, pencurahan Roh Kudus. Tetapi sebenarnya Tuhan juga sudah bilang terimalah Roh Kudus. Nah, saya nggak tahu ya, itu kan juga imam. Pertama kita ini menerima pengurapan sebagai anak. Kan pekerjaan Roh Kudus, urapan sebagai anak. Gitu loh. Nah, kita ini merasakan kasih Bapa. Tetapi satu titik, kita ini nggak bicara melayani dulu pekerjaan Tuhan. Ketika kita akil balik, kita ini akan diurapi untuk nyembah. Nyembah itu kita nggak lagi doa, toh. Kita nggak cuma minta sesuatu, tapi kita kangen sama, artinya gini, kita menyediakan diri. Kita ingin ketemu Tuhan. Nah, terus kita menyediakan diri. Itu di situ, itulah penyembahan. Saya nggak bicara penyembahan untuk pelayanan worship leader. Saya bicara orang nyembah dalam arti dia, misalnya di kamar sendiri dia nyembah. Dia merasakan satu koneksitas di dalam sebuah dimensi yang dia bisa rasakan. Bukan doa mohon. Itu. Nah, saya meyakini atau memahami di situ dia akil balik, di situ dia merasakan jatuh cinta sama Tuhan. Bukan hanya kalau anak kan merasa dicintai Tuhan. Tapi ketika dia mulai akil balik, dia juga merasakan jatuh cinta sama Tuhan. Nah, terus kalau bicara kedalaman, ya itu iya. Terus di situ tentu saja dia dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kasih karunia. Apa dia menjadi seorang gembala, rasul, nabi, itu sesuatu yang beda lagi. Tapi pembicaraan kita ini nggak bicara pelayanan. Kita kepada pekerjaannya itu ya, tapi kita fokuskan melayani pribadinya. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya Pak. Tadi kan Bapak bilang seperti Maria Magdalena itu memecahkan minyak narwastu. Tadi kan Bapak bilang kita harus memiliki minyak narwastu secara roh. Nah itu kalau diuraikan dalam kehidupan nyata itu seperti apa Pak? Saya belum dalami, tapi minyak narwastu semua kalau bicara minyak narwastu itu ya kita pelajari minyak narwastu itu apa. Pasti dari biji yang digerus, ya toh. Yang tidak ada minyak, kalau tidak ada biji itu dihancurkan. Jadi minyak urapan itu selalu dari model kayak damar kayak apa itu, atau biji atau yang ditoreh itu. Mur dan sebagainya. Mur itu kan kayak karet gitu. Itu selalu melalui satu pemotongan, penorehan, atau peremuan. Kan begitu. Lalu kalau kita bicara budaya orang Yahudi, minyak narwastu itu kan disiapkan untuk hari pernikahan. Pernikahan berarti dia dimiliki. Maksudnya gini, seorang gadis Yahudi dia kerja ngumpulin minyak narwastu untuk mahar waktu dia menikah. Nah, seorang gadis itu nikah itu buat seorang gadis nikah itu kan sesuatu yang very 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 important. Very sacred gitu loh. Nah, ketika dia memecahkan itu secara profetik, dia nggak belajar Alkitab, dia bukan ahli Taurat. Tetapi yang dilakukan Maria Magdalena itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia menggenapi penyembahan seorang mempelai. Makanya kemanapun Injil itu diberitakan wanita ini disebut. Jadi dia secara profetik dia berkata kepada Yesus, you are my bridegroom, istilahnya, mempelai priaku. Engkau suamiku. Karena hari ini aku memecah mahar, aku berikan buat kamu. Itu yang saya sementara. Nah, kalau kita mau lebih dalam, kita selidiki aja minyak narwastu itu bahannya apa. Oke. Tapi yang saya boleh katakan, minyak itu kalau dalam Alkitab selalu lahir dari proses.
biji yang diproses, biji zaitun yang digerus gitu ya, digerinda gitu, digiling gitu, atau batang pohonnya kalau umur itu dipotong, dilukai keluar ininya, getahnya. Apa seperti kehidupan orang yang digerus gitu Pak sama Tuhan Pak? Ya, untuk dicocokkan gitu. yes, anointing itu ngalir, menemukan jalannya ketika engkau mau dipecahkan dan engkau mau ada sesuatu yang dipotong dalam hidupmu. Believe me. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Tanya, Pastor, apakah urapan Roh Kudus harus ditandai dengan berbahasa roh karena ada beberapa pandangan yang berbeda. Juga ada orang ya Pak belum bisa bahasa roh tapi orang saya lupa ya GKI ya GKI tidak bisa bahasa roh tapi sudah memiliki karunia mimpi penglihatan gitu Pak. Apakah itu Anda kita ngomong secara doktrin Pentakosta, Bethel, GBI ya berbahasa roh, semua ngomong berbahasa roh. Kalau saya melihat bahasa roh itu ada 2, ada 3. Bahasa doa, bahasa untuk orang tidak percaya, dan bahasa untuk diterjemahkan. Nah, ini yang seringkali nggak dipahami orang. Semua bahasa roh itu, makanya kan kaum reform bilang harus diterjemahkan, dan itu yang bahasa roh diterjemahkan. Tetapi ada Paulus berkata, kalau aku berkata-kata dalam roh, aku membangun diriku. Itu bahasa doa. Ya, buat saya, kalau kembali esensinya, kau akan terima kuasa kalau kamu pernah mengalami terima Roh Kudus. Buat saya begini, kamu serahkan aja sama Tuhan. Kamu bisa dapat gift of tongue as a bahasa doa. Edify yourself. Tapi kamu nggak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau engkau nggak hidup dalam penyembahan. Engkau menyerahkan diri. Dah, itu aja. Nah, saya sampai dalam satu pengertian, kepenuhan Roh Kudus dan mendapat karunia lidah, itu 2 hal yang berbeda. Karena banyak orang berkarunia lidah tapi tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya tidak hidup dalam roh. Nah, dah, itu aja. Tapi berkarunia lidah, apa itu salah? Tidak. Karena orang berpunya karunia lidah, salah satu yang jelas itu you can pray without ceasing. Without ceasing. Engkau membangun dirimu. Your spirit be edified. Makanya kalau saya doa sama yang Presbyterian GKI kumpul gitu, oke, kamu doa apa? Catat dulu 1, 2. Kan dengan akal budi semua. Jadi semua harus logika dulu. Kita berkarunia roh, berkarunia lidah. Oke, ayo kita doa. Oh, kita berdoa. Terus kita mendapat satu sense yang, oh ini doa ini, kita rasa kita doa ini doa ini. Kan beda. Nah itu keuntungannya, manfaatnya. Tapi apa orang yang berkarunia lidah penuh Roh Kudus? Kalau kita bicara kepenuhan Roh Kudus, kita kembali Sang Guru Agung. Engkau akan menerima kuasa. Sekarang cek aja, berapa banyak orang berkarunia roh, nggak ada kuasanya. Berkarunia lidah, maksudnya, nggak ada kuasanya. Hidupnya nggak punya kuasa. Karena apa? Karena itu karunia berdoa, tapi dia tidak pernah membawa satu korban yang dia nggak pernah terpotong gitu loh dalam hidupnya, sehingga biji nggak percaya, nggak ada kepenuhan itu. Gitu. Kira-kira begitu. Itu pengertian saya. Jadi saya percaya dan saya bisa katakan dapatkan karunia berbahasa lidah, tetapi itu bukan ukuran. Ya. Dan saya
cenderung percaya orang bisa ngalami Roh Kudus tanpa harus berbahasa roh. Ya. Tetapi kalau dia terus kepenuhan lain satu hari dia akan berbahasa roh. Itu kepercayaan saya. dia akan berbahasa roh. Karena dia nyembah, gimana dia menyatakan apa ya? Satu titik itu ada hal yang nggak bisa dia ucapkan, dia susun dengan bahasa manusia gitu. Kira-kira begitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin bisa unmute. C. Christine, lu mau tanya, C? Enggak. Yang mimpin pujian tuh siapa? Christine ya namanya? Iya, iya. Oke. Oh, yang pemimpin pujian ya harus tanya dong. Pemimpin. Tanya apa? Waduh. Bisa eko. Silakan. Sudah? Kok rasanya kayak stunning gitu. Semua diem semua. Nah, kayak orang, semoga nggak bingung. Karena kita ini diposisikan jemaat gitu terus, dan kita percaya kita jemaat. Loh iya jemaat, tapi gereja itu disiapkan supaya jadi tabernakel Daud. Masuknya apa? Masuk lahir dalam roh dulu. Lahir dalam roh, lahir dari atas. Born in spirit. Yohanes 3 itu. Setelah itu masuk bertumbuh jadi imam itu. Shelly, gabung ya Shelly? Nggak tanya. Tuh ada Cek Caroline itu, Pak. Cek Caroline. Oh, Caroline juga. Oh, iya, iya. Oh, ini harus tanya. Shelly kan lagi sekolah Alkitab. Ayo, tanya. Caroline juga sekolah Alkitab. Jadi hati-hati dengan saya nggak ngomong salah. Teologi itu Yunani semua. Ibraninya nggak ada. Harus digabung Yunani dan Yahudi. Makanya 2 kali saya temukan bagi orang Yunani dan bagi orang Yahudi. Di kitab Roma dan 1 Korintus. Tuh. Ayo Shelly, tanya Shelly. Ayo Cek Caroline. Cuman mau menanggapi saja. Shalom. Shalom. Ya. Tidak ketemu. Ya cuman mau menanggapi saja bahwa ya silakan. Berhubungan yang tadi Cinggin sempat mention ya, bahwa kalau saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana pelayan-pelayan yang di gereja itu ya, termasuk dulu saya juga seperti itu. Maksudnya belum sungguh-sungguh mengerti, tetapi sudah melayani. Nah, itu biasanya banyak terjadi masalah ya di sana ya. Banyak terjadi konflik, banyak terjadi masalah gitu karena dalamnya belum beres, tetapi ingin cepet-cepet tampil seperti selebriti tadi itu. Jadi hati sebagai penyembah ataupun hati sebagai mempelai ataupun roh yang benar itu belum ada gitu. Dan sepertinya di gereja juga belum diajarkan mengenai hal ini. Jadi di Pentakosta sedikit. Dulu di Pentakosta idenya itu ada betulnya. Di Pentakosta zaman dulu kalau belum bahasa roh, belum terima baptisan Roh Kudus, belum bisa jadi guru sekolah minggu. Oh, sampai begitu. Terus Karol. Iya, soalnya itu yang sedang terjadi di komunitas saya sekarang gitu ya. Yang
imam musik kan, pemusik itu kan kita tahu ya, itu imam ya. Tetapi Lani, ini sorry, nanti kalau sudah selesai. Ya, thank you ya. Yuk, terus. ya kan ini yang saya alami sendiri ya. Ada dua posisi yang sangat penting. Yang satunya ini ketua koordinasi musik. Jadi dia ini benar-benar ketua musik yang intinya di musik itu. Yang satunya lagi kepala pendoa. Jadi itu kan posisi-posisi yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Ya, pelayanan imam. Iya. Nah, padahal mereka juga sudah melayani itu bertahun-tahun gitu ya. Pelayanan mereka juga luar biasa gitu. Kalau main musik seperti yang Pastor tadi bilang, ya seperti selebriti yang luar biasa gitu. Tetapi di saat yang sama, saat ini mereka benar-benar sedang bermasalah di roh mereka. Sepertinya begitu. Jadi mereka ada yang mengalami konflik di pelayanan dengan gembala maupun dengan rekan sepelayanan, ya. Dan sampai benar-benar kacau gitu ya, sampai bisa dari mulut yang sama dia memuji, tetapi di mulut yang sama bisa memaki-maki seperti itu. Ya, ini benar-benar, dan saya melihat nggak cuma di komunitas yang saya tahu ya, di beberapa komunitas yang saya tahu itu banyak sekali terjadi seperti itu. Nah itu seharusnya bagaimana ya supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi. Apa yang mereka harus mengerti, foundation apa yang mereka harus mengerti agar nggak terjadi seperti itu. Padahal mereka ngomongnya, aku melayani untuk Tuhan, ya ngomongnya melayani untuk Tuhan gitu. Tetapi ketika ada yang menegur sedikit, langsung tersinggung, wis. Nah, mungkin Pastor perlu mengajar di tempat kita lagi. Saya melihat kebutuhan. Saya lagi berpikir untuk apa itu Zoom, bukan ini ya Zoom. Lalu saya waktu di Jakarta, saya bicara sedikit tentang ini konsep penyembahan. Mereka itu sampai ini saya nggak pernah. Jadi ada kebutuhan untuk menitatanan kerajaan imam ini. Nah, ini yang tadi saya nanggepi ya, Caroline. Jadi salah satu ini untuk kita semua. Sekalipun kita sudah jadi imam, kita sudah diurapi. Ini kotoran-kotoran atau batu-batu lah katakan. Masa lalu. Saya baru melayani di SMK HS. Salah satu SMA bagimu negeriku. Ibu Elizabeth Philip. Itu siswa baru, bukan hati Bapak, tetapi tentang healing the past. Itu kita lihat kelepasan yang karena itu banyak anak-anak luar pulau. Ini ngomong orang yang mungkin belum lahir baru atau kekristenan yang sinkretisme dan sebagainya. Tetapi seorang imam ini pun juga harus dibersihkan terus. Saya jadi kelepasan, setelah kelepasan pembersihan terus. Termasuk DNA atau rekaman-rekaman dari nenek moyang kita. Itu yang bisa mungkin belum berbuat menjadi buah, tetapi bisa membayangi kita. Kita lihat misalnya 2 orang pilihan Tuhan. Tapi DNA yang dibawa itu beda. Yusuf, dia tidak punya tendensi, kecenderungan untuk berzina. Tetapi Daud, dia diurapi, tapi tendensi ke situ ada. Nah, dia dibersihkan melalui setelah kejatuhannya dengan Batseba. Yusuf enggak. Tiap kita punya, orang itu punya baik diwarisi dari nenek moyang, maupun juga pengalaman-pengalaman masa lalu, maupun juga pola pikir.
budaya keluarga maupun masyarakat yang dia terima. Salah satu ketika saya mendapatkan, misalnya ini yang menolong, tadi kata maki-maki. Saya nggak punya dan tidak pernah punya istilah memaki atau meso. Saya lihat di Yudas, malaikat itu ketemu setan, dia nggak maki. Jadi kata maki itu nggak ada dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita nih tahu, kita ada, dan terus kita ini arek Surabaya, ya kita harus mau mencabut budaya itu. Kita harus dicabut dari budaya itu. Sehingga ketika kita marah, kita nggak maki. Nah, itu misalnya begitu. Iya, Apalagi seperti kalau kita, betul. iya, karena kita di Surabaya, misalnya Surabaya khususnya, itu biasa meso itu. Nah, dan dia merasa benar, gak apa-apa, ini pantas dipisui loh itu. Ya, Tidak betul. benar. Dia memang pantas dipisui, tapi kita nggak pakai kata meso, itu loh. Kalau kita meso itu pakai bahasa, bukan bahasanya kerajaan surga. Nah, itu kalau bahasa Jawa tuh kelihatan. Lihat aja JTV, itu kan bahasa ngoko. Apa wabah flu burung itu manuk pilek. Jadi itu ngoko, lihat tuh film Hollywood, aduh udah keluar mesonya. Tapi bahasa kromo inggil, bahasa keraton, nggak ada meso. Karena itu bahasanya kerajaan. Bahasa keraton nggak ada vocabulary-nya meso. Berarti kalau saya simpulkan ya, kenapa banyak sekali orang-orang yang sudah masuk dalam pelayanan, tetapi secara rohani, secara emosi, secara mental mereka itu belum sehat ya, karena apa yang di dalamnya itu belum dibersihkan. Ya, kata kuncinya, keywordnya katanya seperti itu ya. Ya, perjanjian baru kan, I will put my law in your mind, pola pikir dan your heart, hati. Nah, perkataan Miss Monroe itu bagus. Kita ini banyak pengajaran bagaimana masuk surga. Tetapi we are lacking of teaching how to live, sit, stand, live before the king. Tuh. Kita ini hampir tidak ada pelajaran. Saya khawatir bahkan gereja rock yang bicara tentang kingdom, mereka tidak mengajarkan gimana sih ketemu raja itu piye dalam hidup ini, gitu loh. Gitu loh. Piye, ini kerajaan. Kita ini anak jalanan masuk istana. Ini aturan, ini enggak ngomong dosa loh. Ini ngomong aturan main, gitu loh. Ya betul, anak jalanan yang masuk ke surga tiba-tiba kalau belum dibersihkan, belum dididik. Bawa budaya anak jalanan. Kita kan sudah anak rojo, tapi kan pola pikir, istilah kalau saya itu makan itu cangkruk, muluk, jigang, gitu. Kan enggak berbuat dosa. Tapi kebiasaan saya jigang, muluk, ngecapi, cok gitu ya. Sambil makan, kita enggak kenal table manner, gitu loh. Padahal masuk istana itu ada table manner-nya. itu loh enggak berbuat. Yang penting tulus. Oh iya, Tuhan tuh cuma lihat hati. Oh ini makanya dalam roh dan kebenaran. Firman itu di pikiranmu, di hatimu, enggak cuma hati tok. Makanya enggak cuma diampuni, semua itu lo corone. Itulah yang saya sekarang ini Tuhan, saya yang Tuhan makin bawa itu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya kadang-kadang saya seperti merasa saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya dapat pengerti ini saya merasakan ini perlu diajarkan. Karena ini bicara kerajaan surga. Kita ini dibawa masuk, kita ini bukan anak gembel cuma ditolong. Kita ini anak bungsu yang establish, di renewing, di covenant-nya, diberi jubah cincin sepatu supaya kita ini memerintah di rumah Bapa.
Kita ini seperti anak bungsu kepingin mendapat pertolongan, dapat makanan tok. Padahal enggak, kita ini suruh merintah. Kita diminta untuk melayani pribadi raja, bukan cuma dapat makanan. Kita ini dibawa masuk kerajaan surga, bukan soal masuk surga, bukan soal di bumi atau di surga. Karena surga diminta datang ke bumi. Nah, yang sudah di surga, kan nanti kerajaan 1000 tahun juga dikirim kembali ke bumi. Yerusalem baru, balik lagi bumi surga baru. Jadi kita mulai tidak mendikotomikan masuk surga dan di bumi. Ya sudah, kita ini belajar tinggal dalam kerajaan surga. Saya lagi di Amerika nih. Nah, kalau nyetir ya mobilnya ya setir kiri. Bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Kan punya bahasa sendiri. Lah bayangkan kalau saya nyetir itu jalannya yang 2 arah, saya di kiri gitu. Waduh, ya bisa ditubruk kan gitu. Tiap kerajaan ada bahasanya, ada budayanya, ada yaitu. Selain hati kita harus bersih. Nah, kotoran itu kalau ditekan di dalam, kalau kita masih punya kotoran belum ditekan di alam bawah sadar kita, atau itu keluar. Makanya krisis hidup kita ini juga bisa dipakai Tuhan untuk membersihkan, gitu loh. Berarti secara berkala itu harus ya untuk pembersihan secara berkala ya, harus ya. Ya, lain dengan kelepasan. Pembersihan itu pola pikir. Gini, salah satu. Kita orang keturunan Chinese. Kita penuh Roh Kudus, kita mengasihi Tuhan, nyembah. Kita bisa rasis enggak, Mas ya? Bisa loh. Nah, itu potong. Dulu kita, bedain suku. Tapi kita lihat hati Tuhan. Nah, Tuhan tuh nggak lihat suku. Tuhan tuh cinta segala bangsa, gitu. Sehingga kita di situ mulai bisa bergaul dengan segala suku. Sosial. Gitu. Ini kan pertumbuhan. Gitu. Kan bukan ngomong dosa. Gitu. Dan itu hanya pekerjaan Roh Kudus ya yang bisa membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang kita harus di-pruning, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Karena ya, tapi kita juga harus belajar, Kak. Kalau belajar tahu, nah ini hati tidak tulus sekalipun diajar, ya nggak bisa. Tetapi kalau hati orang tulus tapi nggak ngerti, kan juga cenderung ya kita kan juga punya sinful nature, Mas ya. Nah, ini kalau dua-dua, maya pikiran dan hati, lalu dikonflik, itu pun juga ada waktunya. Mungkin nonton film tertentu, orang yang masih anak-anak, mungkin dia enggak tertempelak, tapi kita makin ini enggak lah, kamu enggak buat apa kamu nonton film yang kayak begitu, gitu loh misalnya kayak gitu. Itu kan pertumbuhan. Kita enggak boleh jadikan hukum, wah kamu dosa menonton film. Oh kamu begini, nah itu jadi legalisme lagi gitu. Memang enggak gampang batasnya ini, keseimbangannya ini. Saya sendiri merasakan ada satu titik yang dulu enggak apa-apa. Saya mulai dikonflik, kamu jangan lakukan itu lagi. Gitu. Iya, betul. Ya, yang terakhir saya juga banyak merasakan itu. Yang terakhir saya juga banyak merasa banyak yang di-pruning dari diri saya gitu. Dan sepertinya apa yang disampaikan ini ya persis dengan apa yang sedang saya pelajari sekarang ya. Kebetulan saya sekarang juga sedang kuliah konseling ya. Itu memang seperti itu. Jadi kalau ada memori masa lalu, trauma masa lalu, bagaimana kita dibesarkan, itu sangat mempengaruhi kerohanian kita ya. Itu secara saintifik terbukti kok, namanya epigenetik. Jadi sel kita seperti flash disk, seperti baterai, nyimpen memori. Iya, itu masuk ke alam bawah sadar itu.
Iya, nah itu bisa dicabut, bisa di-off-kan. Bukan lupa, bukan amnesia, tetapi apa ya, bisa dinetralkan. Jadi misalnya orang pernah patah hati, ya, ya kalau belum sembuh ya dia masih nelongso terus gitu. Iya, Tapi kalau sembuh ya dia bisa, ya sudahlah gitu. Tuh misalnya begitu. iya. Sakit hati, patah, termasuk unconscious, bukan hanya subconscious. Unconscious itu di mana? Di waktu kandungan ibu. Nggak tahu dia. Saya pernah ketemu orang benci sama papanya, nggak ada alasan. Saya papanya sakit hati, frustasi. Saya ini dosa apa sama anak ini? Kok benci sama saya? Saya langsung tembak ibunya dengan pengertian saya. Ibu ngalami apa waktu ibu hamil anak ini? Iya Pak, saya benci sama Bapak. Bapak selingkuh waktu saya hamil. Ya sudah itu. Ya itu perlu kelepasan anaknya. Dari unconscious. Unconscious. Bukan subconscious toh. Unconscious. Itu prosesnya termasuk lumayan panjang ya untuk membersihkan diri kita kalau memang yang belum Ya, pernah ngalamin. saya nggak tahu. Yang penting, yang pertama kan begini. Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Yang susah itu kalau kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Oh, saya sudah dibaptis, saya sudah diampuni, saya sudah bersih. Gitu. Kita ini secara bertahap nanti kita ini dibersihkan terus, ruangan demi ruangan. Makanya itu menuju mempelai. Kita ini belum mempelai. Menuju hati mempelai ya, tapi menjadi mempelai belum. Dibersihkan tanpa cacat celah, qualification. Makanya dari reconciliation, transformation, supaya masuk dalam qualification. Itu kata lain, sit, walk, stand. Kita harus sit, masuk dulu perjanjian, baru bisa jalan. Kalau nggak sit, nggak bisa walk. Kalau nggak bisa walk, nggak bisa stand. Makanya di kitab Wahyu, semua tua-tua kami berdiri di hadapan Tuhan. Mereka yang berdiri masuk. Kita nggak bisa berdiri, tidak sanggup berdiri di hadapan Tuhan kalau kita nggak sit walk itu. Wih. Nah, saya ingatkan teman-teman, rekan-rekan. Kita ini tidak akan ketemu Yesus di Matius, Lukas, Markus. Kita ini ketemu Yesus di Injil kelima, kitab Wahyu. Selalu pikirkan itu. Dia bukan anak domba lagi loh. Dia itu raja. Dia itu mulia. Dia itu wajahnya bukan bisa dikepui. Wajahnya itu kayak matahari. Matanya kayak sinar laser. Itu Benny Hinn itu berubah. Ketemu itu cuma diperenguti. Dia ngomong so scary. Saya nggak ingin saya nggak mengurangi konsep keselamatan. Ini bicara keimaman. Ini bicara raja yang melayani. Saya punya istilah. Saul itu diberhentikan bukan diberhentikan sebagai warga Israel. Dia diberhentikan sebagai posisinya sebagai raja. Bukan karena melanggar moral, karena tidak finishing atau tidak doing king mission, Lord God's mission. Apa yang misi yang diembankan. Ini kerajaan surga. Ini kerajaan. Sama kita kerja sama perusahaan besar. Wih, punya etos, punya apa. Tapi kita anak. Bos ini bapak kita. Tapi ingat, kita ini anak adopsi. Bukan anak kandung. Kita diadopsi. Anak kandungnya satu, Tuhan Yesus. Kok diem semua? Shalom. Iya. Udah lama. Udah 9:30 ini. Saya juga enggak ingin menakut-nakuti loh ya. Saya enggak ingin buat Anda takut ya. Bukan begitu maksud saya. Tapi ini kerajaan loh. Ini beneran loh.
benar sih yang dimaksud Pak Guana ya. Saya ingat dulu awal saya ikut Pol ya. Pak Guana kan bilang, kita itu jangan terjebak ikut Tuhan itu cuma dicintai romantisme gitu ya. Dan saya ingat dan seiring kita bertumbuh ya, kita itu bukan hanya kerasa dicinta Tuhan, tapi our fear of God itu juga bertumbuh ya. Maka karena kita itu hormat, karena kita itu takut akan Tuhan bertumbuh, bukan takut dihukum ya. Itu yang menyebabkan kita itu memiliki spirit of excellence gitu ya. Bagaimana how we stand before God itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Apa yang kita renungkan, apa yang kita bicarakan itu bukan lagi kita itu kayak apa ya, nggak apa-apa, selalu ada grace gitu ya. Nggak selalu kita itu kayak menyepelekan karena ada grace gitu, tapi kita hati-hati bukan karena takut dihukum, hati-hati karena kita itu honor gitu ya, respect gitu. Kita ngerti bahwa mungkin dulu waktu kita awal ikut Tuhan, yang kita pegang kan kasihnya Tuhan gitu Iya, ya. anak kecil bayi kan ketemu di kudang tok kan gitu. Dia kan enggak punya obligation apa-apa gitu loh kan gitu ya. Dia kan ketemu sayangnya, cucu saya itu ya dapat sayang, tapi mulai gede mulai dididik dikit-dikit gitu, pelan-pelan bertahap kan gitu aja. Seperti itu kan gitu. Nah, kita waktu lahir baru itu pertama waduh enak gitu ya rasanya gitu. Mari enak jeblos. Pilih kita Bener doa itu. tanpa doa puasa, tanpa jengking-jengking datang sendiri doa. Iya, itu yang saya rasakan sekarang ya. Saya lihat dulu itu hidupku kok enak terus gitu ya. Sekarang ini aduh prosesnya itu ampun saya. Tapi justru itu dibersihkan. Kita tanpa sadar. Itu ado-ado itu kita nggak sama lagi. Kalau kita mau rela lu ya, rela ya, ojo berontak. Nanti kita jalan waktu, tiba-tiba hati kita ini jadi beda. Kita sudah tidak suka menghakimi orang gitu ya. Kita ini sadar gitu loh. Itu pokoknya ada perubahan. Tapi ya lewati ado memang gitu. Iya memang sih, memang saya juga banyak ya, saya merasakan banyak perubahan. Cuma maksudnya itu kok ya enggak memberikan waktu untuk bernafas gitu ya, rasanya baru selesai, saya enak gitu ya, saya tidak menuduh ini, gitu. tidak menuduh, tapi maksudnya bukan menuduh, tapi kita juga harus bedakan antara proses Tuhan, ya toh, diizinkan, tetapi juga bisa ada kalau itu terus berulang ya, bukan beda. Berulang itu juga kita harus waspada. Misalnya orang kecelakaan, balik kecelakaan. Itu kalau pengertian saya itu bukan pencobaan. Itu ada pijaan bahwa Tuhan membuat menjadi kebaikan. Itu ya. Karena responnya betul. Ya. Tuhan tetapi dia kok bisa kecelakaan. Itu kan ada pijaan. Yang dia harus dicabut, dia nggak perlu mengalami kecelakaan lagi. Berarti kita harus bedakan ya Pak, ini memang Tuhan uji dimurnikan atau karena kesalahan kita yang mungkin kita buka celah nggak sadar jadi ada pijaan gitu ya? Walaupun di dalam proses itu Tuhan juga pakai untuk memurnikan kita. Jadi memang kadang-kadang memang cuma bukan berarti terus-menerus. Karena ujian itu enggak begini. Ujian itu dia terus-menerus, tetapi juga tidak terus-menerus. Artinya ujiannya itu harus ada bedanya gitu. Yang dibentuk sisi beda gitu, sisinya berbeda gitu. Area yang berbeda. Ya, yang berbeda. Kalau itu sama terus gitu. Kok di situ terus? Ini kita harus langsung alert ya. Misalnya ada orang kerja itu gagal terus, gitu ya. Itu sebagian orang, ya Tuhan memang masih menguji saya. Enggak, menurut saya. Enggak. Kalau sudah gitu enggak, menurut saya. Misalnya Daud itu, Daud mengalami kelaparan, dia tuh tanya, kenapa Tuhan? Gitu. Ya, makanya itu satu seni. Kita juga nggak bisa
terus balik ya, wah kamu sudah 2 kali rugi, berarti kamu punya ya, ya nggak bisa begitu ya. Saya juga, ini sebuah conviction yang pada akhirnya hamba Tuhan mengajar itu hanya memberikan satu ini guidance-nya, tetapi detailnya persisnya, that is Holy Spirit. Holy Spirit nanti yang mengkonflik, ya nanti akan menunjukkan kita. Kalau yang sering saya alami ini di area yang berbeda. Jadi umpama di area yang satu sini, sudah selesai, bagus gitu ya, sudah enak gitu. Nanti ada lagi di area yang lain gitu. Dan memang area-area itu yang dulunya itu sempat saya hindari gitu. Tetapi sekarang saya belajar untuk menghadapi. Ini ada yang ngomong, saya belum nafas, dapat. Ya kita katakan, nanti gini, saya bisa saksi gini, pengertian tentang tatanan kerajaan sorga ini membantu saya melihat sebuah realita dan masalah itu dalam cara melihat itu sangat menolong saya. Walaupun cara melihat saya ini belum sempurna. Oh, kenapa begini? Lihat orang, oh gini. Oh iya, dia soalnya gini. Ya. Dia memang. Jadi akan paling tidak membuat saya ini, kalau mangkel tuh mangkelnya tuh tinggal 4 atau 3. Ya memang begitu. Gitu. Dan itu menolong saya. Ini pikiran saya dulu. Belum hati saya. Gitu. Nah, yang 3 harus kerelaan hati saya. Gitu. Saya tidak melihat diri saya jadi victim. Coba saya pikiran saya tidak di-guidance, saya merasa jadi victim. Ya, wah, bisa sakit hati. Kecewa sama Tuhan, Pak, nanti Pak, atau jadi victim. Iya, wah, gua dikatai nih gitu loh. Itu menyakitkan sekali. Ya. Misalnya dikhianati gitu ya. Tapi terus kita lihat firman Yusuf dikhianati justru jadi raja. Wah, itu Yesus juga dikhianati, dijadikan apa ya? Persekutuan antara Pilatus sama ahli Taurat. Justru menggenapi rencana Bapa. Tapi secara manusia Yesus itu digadai. Karena Pilatus butuh dukungan. Sama seperti Anies sama FPI. Ngikat Ahok. Sudah sama. Gitu. Pilatus bukan ingin menghukum Yesus. Tetapi dia butuh dukungan ahli Taurat untuk menguatkan posisinya sebagai gubernur. Diserahkan, disaliblah Yesus. Dia sendiri bilang, oh, saya nggak temui dosa orang ini. Kayak begitu. Wah, ini kan kalau kita sebagai Yesus nggak ngerti perspektif surga, waduh, sakit hatinya kayak apa ini? Gitu loh. Ini yang seringkali terjadi. Dengan pola pikir yang tidak cukup untuk persoalan ini. Saya suka dengan quote-nya Einstein. We cannot solve the problem with the level of thinking yang sama dengan akar dari masalah itu. Atau di bawah malah. Hancur kita. Kita nggak bisa kita istilah saya masuk angin diselesaikan tolak angin, tapi infeksi nggak bisa. Sudah radang tenggorokan nggak bisa tolak angin. Harus antibiotik. COVID harus antivirus. Cancer nggak lain lagi. Jadi ada levelnya. Jadi pola pikir dan kemampuan hati dan pikiran itu membuat seorang itu mampu untuk level masalah ini. Ada ibu kena omongan satu orang itu sudah kejat-kejat. Wah, nangis-nangis. Hati. Saya bilang, kamu belum jadi Ahok. Di demo 1 juta orang dimaki-maki. Ya, itu kekuatan batin orang, pola pikir mental itu membedakan. Ya, jadi pembaruan akal budi juga sangat penting ya Pak untuk bisa get through apa enggak pembentukan itu ya. Cara sudut pandang yang baru untuk melihat perspektif. Pokoknya kita jangan bilang hati kita cukup, enggak.
Kita harus pola pikir kita juga diperbarui. Sehingga hati kita ini juga mampu. Karena kita cara melihat kita sudah beda. Gitu loh. Ya. Oke? Ya. Christine, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan melihat, mendapat pewahyuan bagaimana ini, kenapa kok gitu loh. Walaupun juga ada saatnya kita nggak ngerti kenapa ini terjadi gitu loh. Nah, di situ perlu kita punya hati yang rela percaya. Tapi ada satu, kalau tidak semua kita nggak ngerti gitu loh. Jadi ada bagian yang kita ngerti atau dibuat ngerti dengan hati. Ada yang nggak ngerti ya kita lewati. Kita percayakan kasih setianya Tuhan. Amin. Pak, ini Baik. ada satu pertanyaan terakhir aja, dijawab singkat aja Pak ya, daripada dilewatkan. Seberapa pentingkah manifestasi Roh Kudus dalam sebuah kebaktian? Contoh hamba Tuhan yang menunjukkan bisa telepon dengan Tuhan, bisa WA, bisa baca WA orang, bisa tahu nomor rekening seseorang. Apakah hal ini penting dan bisa membangun jemaat? Buat saya, misalnya ada orang yang karunia orang baca rekeningnya itu Sean Paul ya. Saya pernah ditanya, gimana? Oh, hebat itu. Ya. Buat saya, lah saya dinubuati gitu. Jujur saya enggak, bukan kecil. Saya enggak ngefek gitu. Saya enggak butuh itu gitu loh. Dalam posisi saya ya gitu loh. Ya emangnya kenapa Tuhan tuh tahu rekening saya gitu loh. Ya saya sudah percaya Tuhan tuh tahu semua kok gitu loh. Tapi buat orang tertentu yang dalam krisis apa, dia sudah meragukan, terus disebut nomor rekening atau nama anjingnya. Loh, Tuhan tuh tahu ya, berarti tahu aku gitu loh. Jadi akhirnya tuh harus dalam untuk sebuah manifestasi kasih. Lah tapi kalau terus buat demo-demoan, buat sensasi, saya nggak terlalu sepakat ya. Oh, ini bisa telepon atau saya malah meragukan gitu loh. Gitu. Kan Tuhan tuh buat mujizat tuh kan bukan untuk pamer gitu loh maksudnya. Untuk orang yang mencari, kecuali ada orang yang melawan atau apa, dibuktikan gitu loh, seperti tongkatnya Musa gitu loh. Nah, kita juga tidak bisa menghakimi situasinya seperti apa gitu loh. Jemaat misalnya, ini jemaat kaya ini. Saya waktu ke Dubai, Abu Dhabi, itu toko emas itu ya, waduh emas gitu banyak. Pakai kocok tok, enggak ada teralisnya loh. Aduh, saya bayangin kalau di Indonesia wis dipecahi wis gitu. Itu enggak ada maling ya. Lah saya terus ngelutuk, iki lah khotbah Injil kemakmuran gak payu di Abu Dhabi ini, gitu loh. Mereka enggak butuh itu, wis sudah kaya gitu loh. Gitu loh. Makanya Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, dia manifestasi macam-macam itu satu bentuk bagi orang sakit. Dia enggak butuh duit. Ya butuh duit, tapi kalau orang kaya sakit dia enggak butuh duit. Duitnya lebih dari itu. Dia butuh sembuh, ya kan? Gitu loh. Bagi orang yang gegeran, lagi ini dia butuh shalom. Ya toh? Nah, manifestasi Roh Kudus perlu supaya dinyatakan untuk membuat orang itu mengalami jamahan sapaan kasih Tuhan. Tapi bukan untuk tiba-tiba enggak ada maksudnya. Lihat, saya bisa telepon sama sensasi Tuhan. Ya, bukan untuk Ya, sensasi. meragukan kalau dia bikin sensasi. Ini dari Tuhan benar atau enggak gitu. Saya malah meragukan kalau itu sifatnya sensasi loh. Kalau punya nomor WhatsApp-nya Tuhan Yesus, itu sensasi. Saya kok cenderung seperti itu ya, gitu loh. Yang jelas Sadhu Sundar Safarej ini orang nggak suka ini loh. Dia bilang banyak hamba Tuhan dari Afrika itu menggunakan roh yang lain. Mujizatnya luar biasa. Dia warning itu. Tak kasih nanti HP-nya. Apa? YouTube. Jadi hati-hati, karena hamba Tuhan dari Afrika itu dipakai luar biasa fenomenanya. Iya. Tapi Sadhu Sundar Safarej mengingatkan
saya tidak bilang semua tentunya. Beberapa mereka itu pakai roh yang lain. Ya. Dan mereka luar biasa anunya. Sign wonder-nya memang luar biasa. Oke. Ya. Mungkin bisa ditutup dalam doa ya Pak ya. Ya, ini komentarnya Christine, ya setuju. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan tuh pakai bahasa hati dan noya, tidak pakai WA. Ya, saya. Tapi saya bukan anti Sean Bull loh. Sean Bull itu bagus gitu loh. Dia enggak, saya bisa merasakan dia ngomong gitu tuh bukan untuk sensasi gitu loh. Ya, dan orang itu dijamah Tuhan waktu ditunjukkan rekeningnya gitu loh. Ini Sean Bull ya, bukan yang dari Afrika. Begitu. Itu saya setuju. Wah, iya, nangis. Dia bisa tahu nama anjingnya gitu loh. Itu orang itu sampai, waduh kok bisa. Berarti Tuhan tuh tahu ya hidup saya ya, gitu loh. Nah, itu penempelaan gitu loh. Ya, saya tidak ingin saya sudah advance atau apa. Lah saya diomong gitu, saya enggak terkesan gitu loh. Karena saya tuh percaya Tuhan tuh tahu gitu loh. Saya punya kebutuhan yang lain gitu. Bukan saya enggak punya kebutuhan, saya punya kebutuhan lain gitu loh. Saya bisa disentuh dengan cara yang lain. Tiap orang berbeda-beda. Ayo kita Tuhan Yesus, terima kasih ajar kami melihat Engkau gembala yang baik, Engkau Bapa, tapi Engkau juga guru agung, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Imam besar. Ajar kami bertumbuh dari dimensi ke dimensi, ajar kami juga mau diproses dari bidang kepada bidangnya, sehingga kami makin berkenan, karena tujuan kami, Engkau memanggil kami untuk mengenal Engkau dan menjadi serupa dengan Engkau, sehingga kami boleh menjadi harta kesayangan-Mu, jadi imam-imam yang melayani dan menjadi bangsa yang kudus. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan message ini, dan biarlah kami makin belajar sehingga tumbuh dewasa, bukan untuk kami menyombongkan diri dan membanggakan diri, tetapi untuk kami boleh menjadi alat-Mu mengasihi adik-adik rohani kami. Orang-orang yang kami dipertemukan untuk kami menyampaikan tentang hati-Mu, kerinduan-Mu, kasih-Mu kepada mereka yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih. Teknologi memungkinkan kita tanpa jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Iya Pak. Yuk.